Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera. Dengan saya Bung Ropan berbicara di sini dan persiapan tim kita pada besok hari akan menuju langsung ke Paris itu terus dilakukan. Pelatih kepala Sintayong bahkan mengatakan timnas U23 kita ini harus diistirahatkan. Artinya ketika kita menuju Paris nantinya itu tidak ada latihan berat yang harus dilakukan, tidak ada bahkan menyentuh dengan bola. Itu mungkin 3 hari itu bisa rest semua pemain untuk mengembalikan kebugaran setelah bertanding di dalam 6 laga yang melelahkan ya. Ada 3 laga di fase grup A, Qatar, Australia, Yordania, masuk ke perempat final Korea Selatan, semifinal Uzbekistan, dan perebutan tempat ketiga melawan Irak. Itu membuat tenaga pemain-pemain terkuras habis. Kita masih punya satu kesempatan terakhir melawan Guinea dalam playoff yang akan berlangsung di Clairefontaine di Paris pada tanggal 9 Mei yang akan datang. Jika kita menang, maka kita akan menjadi peserta terakhir untuk mengisi slot di 16 tim di cabang sepak bola yang akan bertanding pada Olimpiade musim panas di Paris 2024 yang akan dimulai pada 26 Juli yang akan datang sampai pada Agustus, mungkin tanggal 11, tapi sepak bola dimajukan lebih cepat dipertandingkan. Walaupun pembukaan itu mungkin tanggal 26, tapi sepak bola mungkin tanggal 24 ya, dimainkan lebih awal. Nah, bagi Indonesia ini kesempatan, walaupun Guinea kita tahu tim yang sangat baik, tim yang kuat tentunya. Saya sudah bilang di video saya sebelumnya bahwa mereka diperkuat sekitar 13 pemain yang bermain di Eropa, dan kita tidak perlu takut untuk bisa menghadapi mereka. Yang menjadi masalah buat kita adalah bagaimana STY juga harus membenahi lini belakang kita, karena kita tanpa akan diperkuat Rizky Ridho yang mendapat straight red card dengan 2 pertandingan dia tidak akan main. Kemudian juga dengan Justin Hubner yang kembali mendapatkan kartu kuning, sehingga ada akumulasi ini, dia tidak akan bermain melawan Guinea. Dia sudah mendapat kartu kuning melawan Uzbek dan juga menghadapi Irak. Secara total sebenarnya Justin Hubner ini 3 kali kartu kuning, karena ada 1 kartu kuning lagi kalau salah lawan Jordania ya. Tapi setelah dia mendapat kartu kuning kemarin melawan Irak dalam perebutan tempat ketiga, itu sudah tertulis dia miss di next match ya. Sehingga memang ini berpengaruh pada pertandingan selanjutnya. Makanya di belakang itu kini tinggal Komang Teguh, ada Muhammad Ferrari, dan juga dengan Nathan Cho. Jadi minimnya pemain belakang ini perlu diisi dengan cepat oleh STY. Konon kabarnya Alfreandra Dewangga, pemain PSIS Semarang ini yang gagal ikut ke Piala Asia U23 di Qatar karena dia sudah menyelesaikan operasi dia ya di ketiak saat itu, sehingga ini dia batal untuk bisa tampil. Dan sekarang dia sudah di-call oleh STY untuk bisa ikut. Ya, kabar barusan tadi dia sedang mengurusi visa di kedutaan besar di embassy Prancis ya di Jakarta ini, sehingga dia cepat untuk bisa menyusul tim ini ke Paris langsung ya untuk bergabung dengan teman-temannya. Artinya dengan ada Alfreandra Dewangga tentunya akan lebih baik di belakang untuk mengisi, karena dengan 3 pemainnya sebut di awal, di Nathan, ada Ferrari, dan Komang perlu ada pemain lagi. Solusinya ada di Dewangga. Tapi kemungkinan untuk mendatangkan Elkan Bagot yang sudah selesai masa peminjaman dia dengan Bristol itu sangat terbuka. Kemungkinannya besar. Tinggal bagaimana Ketua Umum Pak Erick Thohir melakukan lobby lagi, mungkin berbicara dengan Elkan untuk bisa mendatangkan Elkan, karena di rules itu, di regulasi dia masih bisa bermain. Dan karena dia tidak punya jadwal pertandingan lagi, saya kira mestinya Elkan itu dapat ya bermain dengan tim kita. Karena kita perlu memang Elkan untuk ada di sana ketika Rizky Ridho dan Justin Hubner tidak bisa bermain. Jika Elkan bergabung, ya kemungkinan besar dia bergabung, maka di belakang itu akan kuat ya dengan Elkan. Kemudian kita masih punya Ferrari dan Komang. Ya, entah Dewangga bisa dimainkan, tapi yang pasti Elkan sudah ada di belakang. Bisa mendorong Nathan Cho untuk kembali ke posisi gelandang bertahan, bermain pivot dengan Ivar Jenner yang ada di sana. Karena kemarin kan Ivar diduetkan dengan Marcelino ketika ada Kelly Schroyer dimasukkan ke depan ya. Nah sekarang Marcelino bisa dikembalikan bermain di kiri ya, untuk bersama dengan Rafael Struijk dan Witan Sulaiman. Nathan dan Ivar Jenner ini menjadi kekuatan kita di
lini tengah. Elkan Bagot akan bermain di belakang. Siapapun yang menjadi pasangan dia. Salah satu di antaranya saya pikir Ferrari akan masuk. Tinggal memilih Komang Teguh atau Dewangga yang akan mendampingi untuk bermain dengan skema ya favorit dari STY. Kita tahu bersama dengan 3-4-3 untuk menghadapi Guinea. Jadi itu saya pikir info terakhir bagi teman-teman semua, dengan Dewangga yang akan bergabung dan kemungkinan besar Bagot bisa ikut menyusul ke Paris jika sudah terjadi pembicaraan antara federasi ya, atau dalam hal ini dilakukan langsung oleh Pak Ketua Umum Pak Erick Thohir untuk bisa berbicara dengan dia. Dan saya rasa jika itu sudah dibicarakan, Elkan akan datang untuk bersama-sama bermain dengan tim U23 kita di Paris menghadapi Guinea. Semoga kita bisa mendapatkan hasil yang bagus ya. Dan semoga juga anak-anak cepat kembali, recovery mereka setelah begitu melelahkan. Mereka istirahat mungkin 3 hari, baru kemudian ya pertandingan sebelum tanggal 9 itu digenjot mungkin tanggal 8, 9 atau tanggal 7 mulai latihan dengan menyentuh bola. Tapi mungkin di antara tanggal 4 sekarang libur, tanggal 5 masih libur, tanggal 6 juga pasti mungkin akan diliburkan oleh STY. Mungkin latihannya akan mulai tanggal 7 ya. Dan saya pikir ini suatu cara yang bagus sehingga kita lebih siap untuk menghadapi Guinea, wakil dari Afrika yang menempati peringkat keempat setelah mereka kalah dari Mali dalam perebutan tempat keempat dengan adu penalti 4-3, dan mengharuskan Guinea ini untuk bisa menunggu hasil pertandingan antara Indonesia dan Irak yang sudah dipastikan. Irak sudah lolos dan tinggal Indonesia. Pemenang antara Indonesia dan Guinea akan masuk di grup A, di mana di sana tuan rumah Prancis, ada Amerika Serikat dan Selandia Baru. Jadi kita berharap bahwa kita lah negara yang akan menjadi negara terakhir untuk bisa mengisi posisi di 16 tim yang akan bertarung di Olimpiade musim panas yang akan datang di Paris. Dengan saya, Bung Ropan, berbicara di sini. Ciao.